Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Abu Muhammad Sa'id ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizallahu ta'ala. Kita alhamdulillah pada pembahasan dan pertemuan kita hari ini masuk di i'rabnya Al-Amsilatul Khamsah. I'rabnya Al-Amsilati Al-Khamsah, yaitu i'rabnya fi'il yang keluar dari asal. Kita baca. Baik. Ini pendek saja, kata beliau, waj'al linahwi yaf'alani nuna rab'an wa tad'ina wa tas'aluna. Amsilatul khamsah, jadikanlah nun, waj'al an-nuna, jadikanlah nun sebagai tanda i'rab untuk lafaz seperti yaitu linahwi yaf'alani, untuk lafaz seperti yaf'alani. Raf'an, dalam keadaan dia rafa. Wa tad'ina wa tas'aluna. Demikian pula lafaz apa? Tad'in dan tas'aluna. Artinya mau dia pakai alif atau pakai waw atau pakai iya. Jadikan alamat rafa'nya adalah siapa? Nun. Baik. Kata beliau lamman taha minal kalam, tatkala beliau selesai dari berbicara anin niyabati fil asma, dari tanda pengganti dalam isim, intaqala, maka beliau berpindah ilan niyabati fil af'al, kepada alamat pengganti dalam fi'il. Faqala, maka beliau berkata ij'alin nuna, jadikanlah nun. Liyaf'alan, untuk yaf'alan, tad'in, tas'alun, ya. Hadhihi tusammal amsilatul khamsah. Inilah yang dinamakan dengan amsilatul khamsah. Wahya, dan dia adalah kullu fi'ilin mudhari'in, dia adalah semua fi'il mudhari. Ittasalat bihi wawul jama'ah, yang bersambung dengannya waw jama'ah. Au aliful itsnain, atau alif itsnain, atau ya'ul mu'annatsatil mukhatabah, 3. Makanya muncul pertanyaan, kenapa 3 dibilang 5? Ini kan 3. Tapi dibilang apa? Amsilatul khamsah. Kan 3 saja domirnya. Kenapa dibilang 5? Ini muncul pertanyaan. Fa'inkil, kalau dikatakan. Ada yang bertanya, hadis salah satu domairo. Ini 3 domir. Ini 3 domir. Fakaifa yuqalu lahal amsilatul khamsah. Bagaimana dikatakan kepadanya 5 bentuk? Nah, domirnya cuma 3. Al-jawab, jawabannya. Alif itsnain wa wawul jamaah. Alif itsnain dan waw jamaah. Ya'tiyani ma'at ta'lil mukhatab wa ma'al yalil ghaib. Alif itsnain dan waw jamaah itu keduanya datang bersama ta untuk yang diajak bicara dan ya untuk ghaib. Artinya kalau dia alif atau waw, maka awalnya bisa ta bisa ya. Berarti kan sudah 2. Iya, untuk alif, 2 untuk waw. Jumlahnya berarti 4. Taqulu tadhhabani wa yadhhabani. Tadhhabuna wa yadhhabuna. 4. Wa amma ya'ul mukhatabati wa amma ya'ul muannatatil mukhatabatu, adapun ya muannatatil mukhatabatu fama at-ta'i faqat, maka bersama ta saja. Maka jadilah berapa jumlahnya? 5. Tadhhabina wa hiya khamsatu amsilatin, maka dia 5 contoh. Ini dibilang amsilatul khamsah. Karena 5 semuanya. Wa in kanatid dhamairu salasatan, walaupun domirnya ada 3. Tapi semuanya jadinya 5. Wahadahu al-babu sadisu. Inilah bab yang ke-6. Min abwabin niyabati, dari bab pengganti. Dari bab pengganti. Wahuwal amsilatul khamsah. Yaitu dia adalah amsilatul khamsah. Wahya turfa'u bin nuni, dan dia diropa dengan nun. Dia diropa dengan nun niyabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Watun sobu bihatin nuni, dinasab dengan penghilangan nun. Niyabatan anil fathah,
sebagai pengganti dari fathah. Wa tujzamu bihadfin nun. Dijazam juga dengan penghilangan nun. Niabatan anis sukun sebagai pengganti dari sukun. Taqulu fi raf'i, tinggal contoh dalam rafa kamu katakan yadhabuna. Wa fil nasbi dalam nasab lan yadhabu. Wa fil jazmi dalam jazm lam yadhabu. Walihada qala al-mu'allif rahmallah, oleh karena itu beliau berkata di setelahnya. Kata beliau wahadfuha, dan dihapusnya nun dan penghapusan nun atau hapuslah nun lil jazmi sebagai alamat jazm, wan nasbi dan sebagai alamat nasab. Sima maksudnya adalah sebagai tandanya. Ya, sebagai tandanya. Hapuslah dia nun, jazm, nasab, simah. Sebagai tandanya. Itu maksudnya sebagai alamat. Ya. Untuk nasab dan jazm. Kah seperti lam takuni litarumi madlamah. Takuni dan tarumi madlamah. Itu penghilangan nun untuk lam. Takuni litarumi, penghilangan nun juga sama, cuma satu nasab, satunya jazm, mudah. Alhamdulillah. Kata beliau, penghilangannya yaitu nun, ya. Penghilangan nun sebagai tanda jazm dan tanda nasab seperti lam takuni litarumi. Ini tadi ya, penghilangan nun lil jazm dan nasab simah. Apa artinya simah? Ay alamah, tandanya. Sebagai pengganti dari sukun pada yang pertama yaitu takuni. Kemudian dari pengganti dari fathah pada yang kedua yaitu tarumi. Seperti lam takuni litarumi. Asalnya takunina, tarumina. Kemudian dihilangkan nun karena jazm pada yang pertama bahwa lam, dan nasab pada yang kedua yaitu an yang disembunyikan setelah lamul juhud. Kita tahu lamul juhud karena ada lam takuni. Ada lam takuni, berarti dia lamul juhud. Dan lam serta yang dia jar setelahnya karena lamul juhud adalah huruf jar. Lam dan setelah yang dia jar setelahnya muta'alliqan bimahdhuf, terikat dengan sesuatu yang dihilangkan, khobar tarumi, khobar takuni. Iya kan? Karena kalau ada jar majrur pasti terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Iya. Ilam takuni qabilatan litarumi dzulmi. Litarumi dzulmihi. Iya, dzulmin. Litarumi dzulmin. Yaitu qabilatan itu sebagai khobarnya sekarang yang dimunculkan. Waroma syai tolabah. Makna roma syai, dia meroma sesuatu, maksudnya tolabah. Yaitu dia mencarinya. Wal marom al matlab. Dan al marom adalah al matlab, maknanya pencarian. Ayat pencarian. Terus. Baik, ini sekarang sudah selesai. Tanda i'rab yang keluar dari asal nampak. Sekarang masuk lagi dari mu'tal asma. Kan sudah lewat mu'talnya fi'il. Mu'talnya fi'il, ya, itu keluar juga dari asal. Kalau ini mu'talnya isim. Tentunya mu'talnya isim ada i'rab takdir. Ini yang terakhir belum tutup dengan pembahasan i'rab. Belum tutup dengannya pembahasan i'rab. Tanda i'rab. Tanda yang muqaddarah, tanda takdiri. Kata beliau yang mu'tal dari isim. Sammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima. Kata beliau, namakanlah mu'tal dari isim itu pada isim-isim yang semisal dengan lafaz mustafa dan al murtaki makarima. Namakanlah dengan mu'tal. Apakah nanti antum namakan mu'tal isim maksur atau namakan mu'tal isim mangkus? Karena tidak keluar dari mu'tal
Mu'tal artinya mangkus atau mu'tal artinya maksur. Dari isim. Dari isim. Seperti al-Mustafa isim maksur. Al-Murtaki isim apa? Mangkus. Baik, kata beliau tatkala Ibnu Malik selesai dari berbicara tentang isim sahih yang akhirnya sahih, maka beliau berpindah ke mu'tal. Maka beliau menyebutkan bahwa apa yang seperti Mustafa dan Murtaki, Musa, Salwa, Qadi, Da'i, itu dinamakan mu'tal. Itu dinamakan mu'tal. Dan akan datang tambahan penjelasan untuk dua ini. Kata beliau, maka yang pertama, yaitu Mustafa, itu al-i'rabu fihi kuddira. Jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira. Yang pertama yaitu pada Mustafa tadi kembali ke apa? Mustafa dalam semua keadaan dia yaitu rofa, nasab dan jar, i'rabnya ditakdirkan. Nah, kuddira jami'uha, ditakdirkan seluruh i'rabnya, rofa, nasab dan jar. Wa huwa alladhi qad kusira, dialah yang disebut dengan isim maksur. Inilah yang disebut dengan isim maksur namanya. Yang pertama tadi Mustafa dinamakan isim maksur. I'rab padanya ditakdirkan. Tidak dinampakkan padanya harokat kan dia berudur. Yaitu apa artinya berudur? Li'adamil qudro ala nutki biha. Tidak mampu kita ucapkan harokat di atas alif Mustafa. Takul ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Semuanya muqaddaro. Dinamakan dengan isim maksur. Ini pembahasan mudah. Karena kenapa dinamakan isim maksur? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, li'anno kusir anil harokat. Karena dia dibatasi dari harokat. Maka tidak nampak padanya. Ini alasan pertama. Kila yang kedua, li'annahu maksurun anil mat. Yang kedua, karena dia ditahan dari mat. Sehingga lawannya nanti adalah mamdud. Mamdud adalah yang dibebas, lepaskan. Yang dilepaskan dari hamzah. Ya kan? Kalau ini ditahan dari mat. Dan maksur itu semua isim mu'rab akhirnya alif lazimah. Ini kita sudah dapat dari buku dasar. Isim maksur adalah semua isim mu'rab akhirnya itu selalu alif. Akhirnya selalu alif. Dan tidak datang isim maksur dan isim mangkus pada fi'il. Jadi ini dibilang maksur mangkus, ini khusus pada apa? Isim. Iya. Bahkan dikatakan pada fi'il mu'tal. Kalau akhir, mu'tal akhir. Tidak ada dibilang maksur mangkus. Watani mangkusun wa nasbuhu dhahar. Warab'uhu yunwa kadaka aidon yujar. Yang kedua, yaitu al-murtaki maksudnya. Kembali ke bait pertama semua ini ya. Yang kedua itu kata al-murtaki adalah namanya isim mangkus. Kata beliau wasani mangkus. Yang kedua itu namanya isim mangkus. Ya, wa nasbuhu dhahar. Nasabnya dengan harokat yang nampak. Warab'uhu yunwa kada aidon yujar. Rofanya pada keadaan rofa dan jer, alamat i'rabnya yunwa, ditakdirkan. Alamat i'rabnya ditakdirkan. Itu ya tentang isim mangkus. Berarti isim mangkus tidak sama dengan isim maksur. Kalau isim maksur sembunyi semua keadaan. Kalau mangkus sembunyi ketika rofa dan nejer. Adapun nasab, dohar, nampak. Jadi yang kedua adalah yaitu al-murtaki. Dia isim mangkus. Nampak padanya fathah dalam keadaan nasab karena ringan. Dalam keadaan rofa dan jar disembunyikan dhamma dan kasroh karena berat. Ai annahu yumkinu nutku biha. Yaitu mungkin diucapkan dengannya. Lakin ma'asikol akan tapi berat. Takul kamu katakan ja'al qadi wa ra'aitul qadiya wa marartu bil qadi. Lihat. Nampak fathahnya, yang lainnya muqaddar. Yunwa artinya yuqaddar, disembunyikan. Mangkus itu adalah semua isim mu'rab akhirnya ya lazimah sebelumnya kasrah. Sebagian mereka menambahkan kata tidak bertasdid, yaitu ya-nya sebelumnya dia akhirnya ya yang tidak bertasdid sebelumnya
kasro. Penting kata bertasdid. Kalau dia bertasdid maka dia bukan isim mangkus. Seperti aliyun. Karena apa yang sebelum ya, yang terakhir itu pasti sukun, bukan kasro. Jadi kenapa ya hanya tidak boleh bertasdid? Karena kalau ya bertasdid berarti ada dua ya. Kalau ada dua ya berarti ya pertama sukun, ya kedua berharokat. Makanya tidak jadi isim mangkus. Tidak jadi isim mangkus. Jelas kan? Ini alasannya. Tatkala selesai penulis dari isim, maka belum berkata. Selesai isim. Jadi isim di i'rab takdiri dua itu. Nah, sekarang belum berkata masuk pada fi'il mu'tal. Terus kata beliau wa ayyu fi'ilin akhirun minhu alif awawunin aw ya'un fa mu'talun urif. Masya Allah. Sedangkan fi'il manapun yang akhirnya adalah alif atau waw atau ya, maka mu'talun urif, maka dikenal dengan mu'tal. Ini yang belum singgung tadi. Ada fi'il akhirnya waw alif ya, maka itu dibilang fi'il mu'tal. Baik. Yaitu mu'tal pada fi'il adalah apa yang akhirnya alif, waw atau ya. Baik. Ini tandanya. Maka alif, yaitu untuk yang akhirnya alif, ditakdirkan alamat i'rabnya inwi fih. Inwi. Tahu tadi inwi ya? Niatkan. Apa artinya niatkan tadi? Takdirkan. Takdirkan fihi padanya. Anda alamat i'rabnya ghairul jazmi. Tapi selain jazm. Selain dalam keadaan jazm. Karena kalau dalam keadaan jazm, hilang alifnya. Bukan lagi disembunyikan harokat. Hilang alifnya. Makanya boleh bilang selain dalam keadaan jazm. Terus wa abdi, dan tampakkanlah nasba, nasab, ya, fiil seperti lafaz yad'u dan yarmi. Itu tampakkan fathahnya, alamatnya. Tampakkan fathahnya, alamatnya. Alif, inwi, yaitu qaddir, takdirkan. Fihat dhamma wal fathah. Padanya dhamma dan fathah. Adapun kasro memang tidak ada dalam fiil. Wa makana mu'talan bil wawi awil ya. Dan apa yang mu'talnya dengan waw atau ya. Fatadharul fathatu. Maka nampak fathahnya li khifatiha karena ringannya. Nah contoh lan yad'uwa walan yarmiya. Nampak terus. Baik. Ini bait syair terakhir. Selesai pembahasan mengenal tanda i'rab. Kata beliau wa raf'a fihi manwi. Itu inwi raf'a fihi ma. Ya, wahdib jazima. Salasahunna taqdi hukuman lazima. Niatkanlah, yaitu takdirkanlah alamat rofa pada keduanya. Yaitu yad'u dan yarmi. Serta hapuskanlah ketiga huruf illa. Salasahunna. Wahdib jaziman salasahunna. Hapuskan ketika dalam keadaan jazm tiga mereka itu. Yaitu siapa? Seluruhnya. Alif, waw dan ya. Hapus ketika dalam keadaan jazmnya. Itu bila dalam keadaan jazm. Iya. Terus. Taqdi hukman lazima. Berarti telah memutuskan perkara yang sebenarnya. Kamu telah memutuskan perkara yang sebenarnya. Itulah tanda i'rab yang terakhir. Penghilangan huruf illa. Terus. Baik. Pada keduanya itu, pada contoh yad'u yarmi, takdirkanlah rofa dan hilangkanlah dalam keadaan jazm alif, waw dan ya. Ini takdi hukman laziman, yaitu taf'alu amron muhattama. Kamu telah melakukan perkara yang harus dilakukan. Contohnya lam yad'u walam yarmi walam yas'a. Inilah bab ketujuh, yaitu yang terakhir dari bab pengganti. Nah, kan ada 7 bab pengganti. Ini yang terakhirnya, penghilangan huruf. Itu dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Maka dia menggantikan padanya penghilangan huruf illah dalam keadaan jazm di atas sukun. Jadi dia menggantikan sukun. Maka sebagai kesimpulan dari apa yang telah lewat, dilihat dari alif sama saja apakah pada isim dan fi'il, maka disembunyikan seluruh harokat, alasannya ta'adzur. Adapun waw dan ya nampak pada fathah karena ringannya, dan selain itu disembunyikan. Ini juga pada isim dan fi'il, dan penghalangnya thiqal. Sementara untuk ya mutakalim, maka tidak ada kecuali pada isim saja. Disembunyikan padanya
ditakdirkan pada apa yang sebelumnya seluruh harokat. Penghalangnya istigol mahalli biharokatil munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Selesai pembahasan i'rab. I'rab takdiri itu ada 3. Ada karena ta'adzur, ada karena fikol, ada karena istigol mahalli biharokatil munasabah. Kalau ta'adzur pada apa yang akhirnya selalu alif. Ditakdirkan padanya seluruh harokat. Apakah pada isim seperti Musa atau pada fi'il seperti Yas'a. Isim namanya mangkus, fi'ilnya namanya mu'tal. Kalau fikol pada apa yang akhirnya waw atau ya. Nampak padanya fathah karena ringan disembunyikan pada selain fathah. Dan ini juga berlaku pada isim dan fi'il. Isim seperti ad-da'i dan tidak ada pada isim apa yang akhirnya waw. Tidak ada. Paham kan? Tidak ada yang akhirnya waw. Kemudian pada fi'il contohnya yad'u yaqdi, ini namanya isim mu'tal. Jadi kalau waw ada pada fi'il. Kemudian istigol mahalli biharokatil munasabah. Ini khusus pada apa yang diidhofakan kepada ya mutakalim. Ditakdirkan padanya seluruh harokat juga. Tapi ini tidak terjadi kecuali pada apa? Isim. Seperti kitabi. Dengan ini selesai pembahasan i'rab. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan masuk di bait 52. Mulai masuk pembahasan al-ma'rifah dan an-nakirah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.